A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita bahas dulu tajwidnya. Tabaraka, huruf ba yang berharokat fathah panjang atau fathah berdiri. Ba ini disebut bacaan maqtabi. Panjangkan dua harokat atau satu ayunan. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Alif diikuti lam sukun disebut bacaan idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Bunyi lam sukunnya baca dengan jelas, tidak usah diseret. Biyadihil mulku wa huwa ala kulli. Huruf lam yang berharokat fathah panjang sama ciri-cirinya dengan yang nih sebelumnya. Ba, la, dua-duanya sama bacaan maqtabi, panjangkan dua harokat. Wa huwa ala kulli syai'in. Ya sukun didahului fathah disebut bacaan madlin atau madlayin. Bunyi ya sukunnya baca lembut, berikan huruf vokal i pada ya syai. Ala kulli syai'in qadirun. Kasrah tanwin bertemu qaf atau kaf disebut bacaan ikhfa, tepatnya yaitu ikhfa ab'ad. Bunyi kasrah tanwinnya kita ganti jadi bunyinya. Syai'in qadirun. Kasrah diikuti ya sukun. Disebut bacaan maqtabi. Maqtabi bertemu huruf hidup kemudian dihentikan disebut bacaan mad arif disukun. Cara bacanya dipanjangkan 6 harokat, huruf terakhir sukunkan. Syai'in qadir. Karena huruf terakhir sudah disukun jadilah ro sukun. Ro sukun didahului kasroh harus dibaca tarkik atau tipis. Tempelkan ujung lidah di pangkal gigi seri. Qadir. Mendaratnya di pangkal gigi seri. Kita ulang lagi ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita lanjutkan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ada qaf dan lam kecil namanya waqaf ula. Lebih baik dihentikan jika ketemu tanda seperti ini. Baik kita ulang dari awal ayat. Alladzi, kita perhatikan dulu di sini ada nun kecil di bawah. Namanya nun iwat atau nun wiqayah. Nun ini ada atau muncul karena ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Run, kemudian ada hamzah wasol, yaitu hamzah yang tidak ada harokatnya, tidak ada apa-apanya. Maka muncul nun kecil. Nah sekarang cara bacanya. Nun kecil atau nun iwat ini ketika dibaca berfungsi. Ya, nun kita berikan harokat kasroh. Ya. Qadirunilladzi. Dumah tanwin jadi dumah. Qadirunilladzi. Tapi kalau dihentikan di ayat 1 maka nun kecil ini kita abaikan saja. Hamzah wasol yang tidak ada harokatnya kita berikan harokat fathah. Qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik kita ulang lagi, kita coba dua-duanya. Berhenti dan teruskan. Kita coba yang berhenti dulu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita coba sekarang yang dibaca wasol atau diteruskan. Berarti nunnya dibaca kasroh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadirun alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dipilih saja, sesuaikan. Kalau nafasnya pendek, berhentikan dulu. Nunnya tidak usah dibaca. Kalau nafasnya panjang, boleh diteruskan seperti yang saya praktekkan tadi. Gitu ya, mudah-mudahan bisa difahami. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kita lanjutkan. Wa huwal azizul ghafur. Alif diikuti lam sukun. Di sini ada dua. Dua-duanya disebut bacaan idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Cara bacanya lam sukun ini baca dengan jelas, jangan diseret, apalagi dipantulkan. Wa huwal azizul dihindari. Wa huwal azizul ghafuru. Ada dhammah diikuti waw sukun. Fu disebut bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu huruf hidup kemudian dihentikan disebut bacaan mad alif disukun. Cara bacanya fu panjangkan 6 harokat, huruf yang terakhir sukunkan. Ghafuru. Ketika dihentikan ghafur. Ro sukun didahului dhammah, jadilah ro tafkhim. Ro yang harus dibaca tebal. Cara bacanya tempelkan ujung lidah, diangkat ujung lidah ya sampai menempel di langit-langit lisan. Ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Kita lanjutkan yang baru hadir surat Al-Mulk ya, atau ada juga yang menyebutnya surat Tabarok ya, ayat 3 ya. Ayat 3 juz 29. Bismillah, kita lanjutkan. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ada qaf dan lam kecil, namanya waqaf ula, lebih baik dihentikan. Alladzi khalaqa sab'a, ba sukun di tengah bacaan disebut bacaan qalqalah sugro. Qalqalah artinya memantul, sugro itu kecil. Bunyi ba pantulkan tapi kecil saja. Pantulannya mengalir, jangan berlebihan. Sab'a tidak boleh. Sab'a. Ulang lagi dari sini. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan. Kasrah tanwin bertemu po. Disebut bacaan ikhfa, tepatnya yaitu ikhfa akrob. Hurufnya ada 3 ikhfa akrob itu. Ta, dal, atau po. Akrob artinya dekat. Apanya yang dekat? Bunyi kasrah tanwin dengungkan. Ketika dengung lidah kita bergeser bersiap bunyikan po. Nah, pergeseran lidah itulah yang disebut dekat atau akrob. Samawatin ti. Jadi bahasa sederhananya lagi, ketika dengung lisan kita sudah disiap membunyikan huruf po. Sab'a samawatin tibaqan. Fathah tanwin dihentikan disebut bacaan mad nyiwat. Nyiwat itu artinya pengganti. Bunyi fathah tanwinnya kita ganti jadi fathah panjang. Ya, hilangkan garisnya 1 ketika dihentikan. Tibaqan ketika dihentikan. Tibaqo. Jangan terlalu panjang, 2 harokat saja. Kita ulang lagi dari sini. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ada qaf dan lam kecil namanya waqaf ula atau waqful aula, sama saja.
Berhentikan, lebih baik dihentikan kalau ketemu tanda seperti ini. Baik, kita ulang ya. Ma tara fi khalqir rahmani. Alif, lam diikuti tasdid. Ini disebut bacaan idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Cara bacanya alif dan lamnya abaikan, tidak usah dibaca. Bacanya langsung pada huruf yang bertanda tasdid. Khalqir, langsung ke sini. Ma tara fi khalqir rahmani min ta. Di sini ada nun sukun atau nun mati bertemu huruf ta, disebut bacaan ikhfa akrob. Sudah kita singgung tadi ya, ta, po, dal disebut ikhfa akrob. Cara bacanya bunyi nun sukun dengungkan, ketika dengung lisan kita sudah ada di ta. Fi khalqir rahmani min tafawut. Awalnya tafawutin, ketika dihentikan huruf terakhir yang masih hidup tin ini kita tinggal sukunkan, matikan. Tafawutin, ketika dihentikan tafawut. Awas, hati-hati dibaca pendek, bukan tafawut. Mohon maaf, sekedar mengingatkan. Ada yang bertanya, apakah setiap kali berhenti harus dipanjangkan? Jawabannya tidak. Kita perhatikan, saya coba jelaskan dengan sesederhana mungkin ya. Kita perhatikan cara membedakan panjang atau pendek ketika dihentikan. Kita perhatikan huruf kedua dari belakang. Satu berarti ta, yang kedua wawuh. Berarti wawuh ini kita perhatikan, wawuh dibaca panjang atau pendek. Kalau pendek maka ketika dihentikan juga dibaca pendek. Tafawutin, ketika dihentikan tafawut. Itu aja. Beda dengan yang ini. Huruf pertama ro, huruf kedua mati. Jangan dihitung kalau mati ya. 1, 2. Yang berarti huruf kedua adalah fa. Fa kita perhatikan panjang atau pendek? Fu. Nah, ini dibaca panjang. Maka ketika berhenti juga dibaca panjang. Wa huwal azizul ghafur. Kalau yang ini pendek huruf keduanya. Tafawut. Gitu aja ya. Mudah-mudahan bisa difahami meskipun penjelasannya sangat sederhana. Kita ulang dari sini. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Baik, kita ulang. Di sini ada lam alif kecil, namanya tanda wasol. Lebih baik diteruskan. Farji'i, ro sukun didahului fathah disebut bacaan ro tafkhim atau ro tebal. Bunyikan ro ini dengan tebal. Caranya kurangi getarannya. Jangan banyak bergetar di sini. Far, tidak boleh. Far, angkat ujung lidah sampai menempel di langit-langit lisan. Farji'il basara hal tara min fu. Nun sukun bertemu fa disebut bacaan ikhfa awsat. Bunyi nun dengungkan 2 harokat. Ketika dengung lisan kita sudah bersiap di fa. Min futurin. Dhammah diikuti waw sukun. Pu disebut bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu huruf hidup dan dibaca berhenti. Jadilah bacaan mad alif disukun. Cara bacanya tu panjangkan 6 harokat, huruf terakhir sukunkan. Mim futurin, ketika dibaca berhenti. Mim futur. Baik, kita ulang lagi dari sini. Farji'il basara hal tara min futur. Baik, sebelum saya lanjutkan, 1400 para pecinta Al-Quran rahimakumullah dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah mengucapkan salam saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya yang hadir, baik yang sudah tap-tap layar, bagikan live ini, juga yang telah memberikan giftnya. Saya ucapkan terima kasih banyak, teriring doa jazakumullah khairan katsira.
Mudah-mudahan semuanya yang hadir tanpa terkecuali malam ini dapat berkah dari Al-Quranul Karim. Bacaan Qurannya semakin baik lagi. Amin. Kita lanjutkan ya surat Al-Mulk. Awal juz 29 ayatnya ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Ulang lagi sambil bahas dulu ya tajwidnya, supaya nanti ketika baca surat apapun, ayat berapapun, kita tidak kesulitan lagi. Bismillah. Thumma, mim atau nun yang bertasydid pada semua ayat di Al-Quran disebut bacaan gunnah musyaddadah. Cara bacanya bunyi mim dengungkan, ditahan dulu 2 harokat. Thumma, 2 harokat itu sama dengan 2 ketukan. Thumma rji'il basara. Di sini ada ro sukun didahului fathah disebut bacaan ro tafkhim. Bunyi ro baca tebal, angkat ujung lidah sampai menempel di langit-langit lisan. Tsumma rji'il basara karrataini yanqalib. Ada nun sukun bertemu qaf atau kaf, ini disebut bacaan ikhfa. Tepatnya yaitu ikhfa, namanya ikhfa ab'ad. Bunyi nun, bunyikan dengungkan 2 harokat. Yang qalib. Terima kasih teteh Tita, sehat selalu, mudah-mudahan kesehatannya segera pulih. Bismillah. Yang qalib ilaika, bak sukun di tengah bacaan disebut bacaan qalqalah sugro. Bunyi bak pantulkan tapi jangan berlebihan pantulannya. Yang qalib ilaikal basaru khasi'aw wa. Fathah tanwin bertemu wawuh disebut bacaan idgham bi gunnah. Bunyi fathah tanwinnya masukkan pada wawuh, dengungkan 2 harokat. Jadi ketika dengung, ketika ditahan, posisi bibir sudah mencucu. Khasi'aw wa huwa hasirun. Ada kasroh diikuti ya sukun. Si disebut bacaan maqabi'i. Maqabi'i bertemu huruf hidup kemudian dihentikan disebut bacaan mad alif disukun. Cara bacanya si panjangkan 6 harokat, huruf terakhir sukunkan. Wa huwa hasirun, ketika dibaca berhenti. Wa huwa hasir. Kita ulang lagi ya dari sini. Thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Wa laqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Tidak kuat, asyayatini satu kata, boleh dihentikan dulu di sini. Ya, kalau tidak kuat, kalau kuat nafasnya teruskan, jangan ikuti saya, nafas saya sedikit memang. Bismillah. Wa laqad. Barakallahu fikum Kak Mina Liminho. Terima kasih, sehat selalu, lancar semua urusannya, lancar bacaan Qur'annya, semua keturunannya ditakdir Allah jadi ahli Qur'an. Amin. Bismillah. Wa laqad, dal sukun di tengah bacaan disebut bacaan qalqalah, tepatnya qalqalah sugro. Qalqalah itu memantul, sugro itu kecil. Jadi dal ini dipantulkan tapi kecil saja pantulannya. Wa laqad Walaqad zayyana as-samaa'a. Kita perhatikan dulu di sini ada fathah diikuti alif. Ma disebut bacaan maqabi'i. Maqabi'i bertemu dengan hamzah di satu kata. As-samaa'a, ini artinya langit ya.
Jadi satu kata. Disebut bacaan mad wajib muttasil. Nah, ciri-cirinya biasanya ada tanda layar seperti ini. Cara bacanya, ma yang bertanda layar panjangkan 6 harokat atau 6 ketukan. Walaqad zayyana as-sama'ad dunya. Nun sukun bertemu ya disebut bacaan izhar wajib. Nun sukun bertemu ya di satu kata. Namanya bacaan izhar wajib. Ya, izhar itu jelas, wajib itu harus. Bunyi nun sukun harus dibaca jelas dan jangan mendengung. Ad-dunya. Nun sukun bertemu ya bukannya idgham bi gunnah ya. Nun sukun bertemu ya akan jadi idgham bi gunnah apabila nun sukun dan ya-nya berpencar berada di lain kata. Kalau ada di satu kata seperti ini disebut izhar wajib, tidak boleh dengung nun sukunnya. Ad-dunya. Ini ada juga kawan-kawannya. Ad-dunya bunyanun qinwanun sinwanun. Kalau ketemu dengan bacaan-bacaan tadi itu namanya izhar wajib, izhar mutlak, tidak boleh didengungkan. Mudah-mudahan bisa paham ya. Kita ulang lagi dari sini. Walaqad zayyana as-sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Fathah tanwin bertemu lam disebut bacaan idgham bila gunnah. Idgham artinya masuk, bunyi fathah tanwin masukkan pada lam. Mali langsung ke lam. Bila gunnah artinya tanpa mendengung, tanpa ditahan. Rujuman lisyayatini. Kita perhatikan ujung bacaan ti kasroh diikuti ya sukun. Disebut bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i itu adalah bacaan panjang 2 harokat. Itu ya singkatnya. Kak Ungu Formosa, terima kasih, sehat selalu dimanapun berada. Sepertinya ada di luar negeri ya, sehat selalu semuanya. Para sahabat semuanya yang ada di perantauan sedang berjuang untuk keluarga di negeri orang. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang. Ti. Bacaan panjang 2 harokat ya. Namanya mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu huruf hidup dan dihentikan disebut bacaan mad arif disukun. Ti panjangkan 6 harokat, huruf terakhir sukunkan. Lisyayatini ketika dihentikan lisyayatin. Mudah-mudahan bisa difahami semuanya. Kita ulang dari sini lagi. Walaqad zayyana as-sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Ulang dari awal kata sebelum berhenti. Kenapa harus diulang? Karena di sini kita tadi berhenti tidak ada tanda wakof. Kita berhenti sementara karena nafasnya pendek. Nah, makanya harus diulang atau tidak. Cara mengulang, cari awal kata sebelum berhenti, mundur dulu. Wa ja'alnaha. Ini kita boleh jadikan awalan untuk mengulang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatini wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Baik, kita bahas ya tajwidnya atau cara bacanya. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatini wa a'tadna lahum. Dal sukun di tengah bacaan disebut bacaan qalqalah, tepatnya qalqalah sugro. Bunyi dal pantulkan tapi jangan berlebihan. Sekedar mengingatkan huruf yang dibaca memantul atau huruf qalqalah itu ada 5. Qaf, ko, ba, jim dan dal yang disukun. Kalau bukan huruf-huruf yang saya sebutkan tidak usah dipantulkan. Wa a'tadna. Ulang lagi. Wa
a'tadna lahum adzaba. Mim sukun bertemu ain, mim sukun bertemu selain mim dan ba. Ini disebut bacaan idhar syafawi. Cara bacanya bunyi mim sukun baca jelas, rapatkan bibir tidak usah dengung. Lahum adzaba. Selesaikan bunyi mim dulu baru pindah ke ain. Wa a'tadna lahum adzabas sa'ir.